Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara YouTube LIK dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan kultum untuk Ramadan ini, yaitu tentang keajaiban berdoa. Pada zaman itu diceritakan ada riwayat seorang ulama yang populer yang hafal ribuan hadis, yaitu yang bernama Imam Bukhari. Tahukah Anda bahwa Imam Bukhari kecil ini pernah mengalami kebutaan? Pada saat itu, ibunya yang tidak lelah untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar putranya diberi kesembuhan dan bisa melihat lagi. Pada suatu malam setelah berdoa yang tidak kenal lelah yang telah dipanjatkan oleh oleh ibu dari Imam Bukhari ini. Suatu malam ibu dari Imam Bukhari ini bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini menyampaikan bahwa, "Hai ibu, Allah telah mengabulkan doamu dan anakmu akan kembali bisa melihat." Pagi harinya, ibunda ini menyaksikan sendiri Imam Bukhari telah kembali bisa melihat. Dan ini adalah keajaiban doa. Tidak ada yang tidak mungkin yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cerita dari Nabi Zakaria yang pada saat itu di usia senjanya beliau belum memiliki keturunan untuk bisa meneruskan perjuangannya. Dan tidak kenal lelah juga Nabi Zakaria memanjatkan doa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang bisa meneruskan perjuangannya dengan kondisi istrinya yang pada saat itu mandul. Dan ajaibnya Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria sehingga pada usianya yang ke-90 tahun pada saat itu istrinya hamil. Dan ini juga memberikan hikmah kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Di setiap doa yang kita panjatkan, kita harus mempunyai hati yang bersih, hati yang ikhlas, sehingga Allah akan bisa mengabulkan doa-doa kita, disertai dengan selalu berprasangka baik. Allah akan mengabulkan segala keinginan kita. Dan pada bulan suci ini, pada bulan Ramadan ini adalah Allah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita. Dan di dalamnya kita bisa memanjatkan doa-doa terbaik kita untuk segera Allah kabulkan. Dalam bulan Ramadan ini ada beberapa nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita semua. Yang pertama yaitu nikmat syukur. Allah mengatakan, la in sakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allah mengatakan jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila kita ingkar, maka azab yang diberikan Allah sangat pedih. Itu adalah nikmat yang bisa kita rasakan, yaitu dengan menahan lapar haus selama 1 hari penuh pada saat berbuka puasa
dengan meminum air putih saja, maka haus yang sehari itu terasa sangat dahaga, maka dengan air putih seteguk itu pun bisa menghilangkan rasa haus dan lapar kita. Nikmat yang kedua yaitu nikmat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat keikhlasan. Karena seperti kita tahu, ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan ibadah puasa tidak ada yang melihat apakah kita puasa atau tidak. Hanya kita dan Allah saja yang tahu tentang ibadah yang kita lakukan. Nikmat yang ketiga yaitu nikmat kita tentang berbagi dengan orang lain. Pada suatu riwayat diceritakan bahwa ada komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku lapar, tetapi kenapa kalian tidak memberi aku makan? Aku haus, tapi kenapa tidak ada yang memberi aku minum? Aku susah, tapi kenapa kalian tidak mengunjungiku?" Dan ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Rob, di mana aku bisa menemuimu?" Allah Subhanahu wa taala berkata, "Barang siapa yang ingin menemuiku, maka temuilah mereka yang kehausan, mereka yang kelaparan, dan mereka yang sedang kesusahan, karena sesungguhnya aku bersama mereka." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nikmat selanjutnya yaitu nikmat kita bisa menahan atau self control, atau kita bisa mengontrol diri kita. Karena dengan berpuasa kita bisa menahan hawa nafsu dan segala perbuatan kita dan segala perkataan kita yang terkadang tanpa kita sadari apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan bisa menyinggung hati dan perasaan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam Ramadan yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik dari sekarang. Semoga bisa bermanfaat buat diri saya dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.